Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Surat Taghabun, surat ke-64 ayat 11. Bukan kaji kita hari ini, tapi kita awali dengan itu. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa atau yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan menunjuki hatinya. Allahu bikulli syai'in alim, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Belum mengaji lah, cuma membuka kaji. Surat At-Taghabun, surat ke-64, halaman 557, ayat yang ke-11. Kita awali dengan ayat itu sebagai pembuka, sekedar untuk mengingatkan kita kembali, sekaligus memantapkan, mengokohkan, meneguhkan keimanan, kepercayaan, keyakinan bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan, telah digariskan di Lauh Mahfuz, tertulis. Alun ayat lah ya, alun masuk ayat lah. Segala sesuatunya sudah tertulis, sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz sebelum segala sesuatu diciptakan, 50.000 tahun. Tentu termasuk musibah yang barusan beberapa hari yang lalu terjadi. Perlu diingat-ingatkan itu supaya makin kuat, makin teguh keyakinan kita bahwa yang menentukan, yang memutuskan adalah Dia. Kita hanyalah berencana, kita berusaha, tapi segala-galanya kembali kepada aturan yang Maha Kuasa. Tidak meleset, tidak menyimpang, tidak berlebih, tidak berkurang, pas waktunya sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum alam langit dan bumi diciptakan. Itu satu, mengingatkan saja. Yang kedua, bahwa inna awala ma khalaqallahu, sesungguhnya yang mula-mula sekali, yang pertama kali Allah ciptakan adalah kalam. Kalam itu bila diterjemah bahasa kita pena. Menurut sebagian ulama, setelah Allah menciptakan arash, angin, air, lalu Allah ciptakan pena. Artinya yang mula-mula sekali Allah ciptakan setelah arash, setelah air dan angin adalah kalam. Faqala, maka Allah berfirman kepada kalam, uktub, tulislah. Qala ma aktub, apa yang mesti aku tulis? Diperintahkan uktubil qadar atau maqadir, tulislah segala sesuatu yang telah ditakdirkan.
makana wa ma huwa kainilah ilal abad, segala sesuatu yang telah ditetapkan sampai selama-lamanya ke sana. Menurut sebagian ulama sampai kiamat segala sesuatunya sudah tertulis, disimpan di Lauh Mahfuz, ketentuan keputusan itu. Itulah yang masuk dengan biiznillah. Segala sesuatu tidaklah terjadi, tidaklah menimpa, dialami oleh seseorang atau siapa saja, melainkan semuanya illa biiznillah, yaitu sesuai dengan ketentuan, ketetapan yang telah dituliskan, tidak meleset, tidak menyimpang, tidak berlebih, tidak berkurang, tidak maju, tidak mundur. Semuanya sudah menjadi kitabam muajjalan, satu ketetapan yang tertulis dan telah ditentukan waktu kapan terjadinya. Sekian mengaji oleh. Nah, sebentar aku mengaji juga surat Al-Haji, surat ke-22, sambungan kajian lampau. Disepakati ayat ke-41. Disepakati saja, muttafaq alaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in lah ha 39 Allah 39 sudah masuk yang 40. Maka disepakati kini sampai 1. Itu keputusannya. Alladzina immakkannahum fil ard wa aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumu Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirina thumma akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. Sampai di situ. Ayat yang lalu 39 telah selesai, 40 telah masuk tapi belum tamat kalau tidak salah. Yani diberi izin kepada Nabi, kepada kaum muslimin, izin untuk membalas, mempertahankan diri, berperang, membalas permusuhan, penentangan dan perlawanan orang-orang kafir. Ayat 39. Siapa itu? Nabi dengan kaum muslimin yang telah diusir, dikeluarkan dari kampung halamannya sendiri, Makkah. Maka terjadilah hijrah. Dari Makkah ke Madinah. Kemudian mereka diusir, dimusuhi, bahkan diteror, diintimidasi, dizalimi, puncaknya ada yang dibunuh. Karena kaum muslimin ketika itu amat lemah dan sedikit. Lantaran karena mereka mengatakan Rabbunallah, yaqulu Rabbunallah, illa ayyaqulu Rabbunallah. Awal-awal ayat 40
melainkan lantaran karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, yang kami sembah, yang kami ibadahi, yang kami taati adalah Allah. Lantaran pengakuan iman mereka itu mereka diperlakukan dengan semena-mena. Sampai sekarang pun bahkan ada beberapa orang yang mu'alaf, dia dicampakkan dari keluarganya, dikucilkan, dirampas hartanya, dan di stop warisannya. Orang yang mu'alaf itu, mereka berat perjuangannya untuk masuk Islam. Sekarang bercerai. Karena mereka beriman. Iman. Dan iman itu sangat mahal. Harus dibela, dipertahankan. Demi untuk menyelamatkan iman, orang mau meninggalkan tanah airnya, mau bercerai, mau melepaskan segala-galanya demi Rabbunallah itu. Lalu istiqamah orang ini sampai mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti ketika akan mati, turun malaikat-malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan cemas, khawatir, bergembiralah, surga sudah menanti menunggumu di alam sana. Itu kajian lampau ditambah sekini kan? Walaula daf'ullah. Kita japik sak sinan dan ikwalulai. Ayat 40 baris kedua. Walaula, jikalaulah, seandainya tidak, daf'ullah, menolak Allah, kezaliman, kelaliman, kesombongan, keangkuhan, kebencian, peperangan, permusuhan, daf'ullah namanya, an-nasa ba'dahum bi ba'din, sebagian manusia dengan sebagian lain, tentulah huddimat, telah dirobohkan. Huddimat, dirobohkan. Sawami', biara-biara. Sawami' itu biasanya tempat orang mengasingkan diri, mengucilkan diri untuk fokus beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah. Biasanya dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka memilih hidup kependetaan, tidak kawin, memencilkan diri daripada kehidupan orang ramai. Itu ajaran yang mereka bikin. Namanya disawami'. Wa biya, ana biya ya gereja-gereja. Wa salawatun, dan rumah-rumah ibadah, tempat orang Yahudi beribadah. Wa masajid, dan masjid-masjid, yudhkaru fiha ismullah, yang disebut di masjid-masjid itu nama Allah. Katsirah, banyak sekali. Sedikit kita jelaskan, sedikit. Bininya diambil orang tuh. Lah, itu baliknya kami mempertahankan orang rumah. Cakap kami kan, tapi orang rumah tidak menghargai perjuangan suaminya. Alai. Itu iklan saja, intermezzo lah. Kita balik. Kenapa Allah izinkan kaum muslimin berperang? Karena keganasan, kelaliman, kezaliman itu harus dihentikan. Kalau tidak diizinkan berperang, maka akan teruslah
kesewenang-wenangan. Maka diberi izinlah kaum muslimin mempertahankan agamanya, membelanya. Kalau tidak adalah Allah menolak dengan cara begitu, akan hancur semua rumah-rumah ibadah. Islam dalam peperangan dilarang menghancurkan rumah-rumah ibadah, bahkan membunuh para orang-orang yang beribadah di rumah ibadah mereka masing-masing. Dalam peperangan Islam melarang membunuh anak-anak, membunuh kaum wanita, kecuali kaum wanita yang intel, kaum wanita yang ikut diam-diam membantu perjuangan. Dilarang membunuh para pendeta-pendeta yang beribadah di rumah ibadah mereka, kecuali mata-mata. Jadi kalau terjadi peperang tidak boleh. Islam tidak boleh membakar, menghancurkan rumah-rumah ibadah orang, walaupun itu orang musyrik. Dilarang, kecuali itu dijadikan markas. Nah, itu lain masalah. Mereka jadikan benteng. Rumah ibadah tidak boleh, anak-anak tidak boleh, wanita tidak boleh. Maka terjadi peperangan, diizinkan perang untuk mempertahankan itu. Tentu lebih-lebih masjid. Yang di masjid itu disebut nama Allah, atau orang-orang berzikir banyak sekali kepada Allah. Nah, sama hallah membiarkan orang lalim. Tahu lalim? Lalim, bukan zalim. Lalim itu memang otoriter, lantas balantehangan, semena-mena, keterlaluan. Harus ada perlawanan. Kendaknya akan terus. Model Israel sekarang harus dilawan. Kendaknya akan terus. Harus. Allah izinkan orang bela diri. Allah izinkan berperang. Allah izinkan persiapkan segala sesuatu demi memberantas berbagai macam kezaliman, kelaliman, keganasan. Kalau tidak, mereka akan hancurkan semua. Model dulu orang-orang Mongol, Hulagu Khan, masuk ke daerah-daerah Islam, menghancurkan Daulah Abbasiyah. Negeri 1001 malam hancur. Semua kitab-kitab karya ulama yang ditulis dijadikan jembatan untuk lewat kuda-kuda tentara mereka yang ratusan ribu. Kitab-kitab dihanyutkan ke sungai Tigris, tumpuk-tumpuk, dijadikan penyeberangan. Habis semua, hancur semua Baghdad. Karena akibat kesewenang-wenangan. Aku dasarnya kenapa diizinkan berperang. Harus berperang kalau sudah sebab saat dan waktunya. Menyepik keji lampau. Wala yansurannallah. Dan demi sungguh pasti yansur. Yansuru menolong. Nasara yansuru menolong. Lalu ditambah dengan la yansuru. Kemudian ditambah lagi dengan nun pakai tasdid, itu pasti. Demi sungguh pasti, benar-benar akan menolong Allah mayan suruh siapa yang menolongnya. Kita ulang terjemahnya, demi sungguh Allah pasti menolong siapa saja yang menolongnya. Pasti. Apa maksud siapa saja yang menolongnya? Apakah butuh Allah pertolongan? Jawabannya pasti tidak. Tapi yang sini menolong Rasulnya. Menolong agamanya. Maka kita harus mempertahankan, membela Rasul, ajaran Rasul, agama yang dibawa Rasul.
Kalau Allah tidak perlu ditolong. Tapi dinisbahkan kepada Allah, menolong Allah. Karena siapa saja yang menolong agamanya, Rasulnya, secara tidak langsung, Allah pasti menolongnya. Jadi siapa saja yang menolong agama ini, menegakkannya, mempertahankannya, memperjuangkannya, mendakwahkannya, mengamalkan syariatnya dengan cara apapun, apakah dengan mengajar, menulis dakwah, atau mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, harus tolong. Kalau tidak, siapa lagi yang akan melanjutkan? Maka kita berkewajiban membantu agama ini, melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan, memperjuangkan agama ini. Maka siapa yang membantu, misalnya pendidikan semenjak daripada MDA kan di surau-surau, sampai nanti ibtidaiyah, termasuk tahfiz, rumah tahfiz, meningkat sedikit ke madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren. Karena di situ generasi dibentuk, generasi dididik, generasi ditempa. Bantu, jangan malah kita ikut pula merobohkan, mencemeh, mencaci, menjelek-jelekkan, memviral-viralkan hal yang tidak patut viral. Itu menghancurkan namanya. Ada orang sekarang yang tagih viral, suka memviral-viralkan, menjelek-jelekkan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Maka orang ini sungguh dia secara tidak langsung telah menghancurkan agama ini. Diekspos berita-berita yang kadang-kadang cuma sedikit di paham. Kena di mana generasi kadididik, kaditempa, kadibina. Mereka nanti akan melanjutkan melaksanakan syariat, ya kan? Maka kita berkeharusan membantu, menolong dengan cara begitu. Sebab kita tidak mungkin angkat senjata. Sebab lawan awak tidak bersenjata dulu dah. Senjata apa yang akan diangkat? Karena sekarang perangnya perang itu. Perang di dunia maya, perang di dunia pendidikan, dan seterusnya. Maka Allah pasti akan menolong, membantu siapa saja yang menolongnya, menolong agamanya, menolong apa yang didakwahkan oleh Rasulnya. Sekarang Rasul sudah wafat, sudah meninggal, menolong para pewaris Rasulnya. Jangan ikut-ikut pula mencela ulama orang-orang, mencaci ulama, ikut menjelek-jelekkan. Kalau tidak ada ulama itu sialah. Abilah suluh bendang dalam negari, padam pelito. Ulama itu kan pelita. Nyala bakar rajo, nyala bau sawak, jangan mencacik saya. Dan kini orang sadar masuang-suang tu bana di media. Kelompok iko, nanti makanlah tamakat. Masalah-masalah khilafiyah, bapa kadang-kadang. Ia orang kafir ada begadang-gadang dah. Tapi masalah awak sama awak, apa kadang-kadang di media. Jadi supaya jam panjang nak jiwa, balik ke jiwa balik. Pasti Allah menolong. Layan suranna, demi sungguh pasti Allah menolong siapa saja yang menolong agamanya. Dengan keyakinan itulah para pejuang, orang-orang punya semangat, punya tekad, punya kemampuan tinggi, ini terus maju. Dan nanti Allah yang akan mengetuk hati orang untuk menolongnya. Nah, kira-kira begitu kajinya. Jadi kita berkewajiban menumbuh syiarkan
mengembang luaskan agama ini, Quran dan Sunnah Nabi, dengan cara apapun. Jangan sampai kita kok ndak punya saham dalam agama. Beko di hari akhirat, beko Allah membagi-bagi pahala, saham yang kita ambil. Kau ndak bersaham, tahu bersaham. Kau ndak punya kontribusi ke agama kau. Kalau untuk beribadat surang-surang saya egois, Pak. Banyak orang egois. Ini tidak mau peduli dengan agama, dengan dakwah, dengan pendidikan, dengan anak-anak, beragama ke kambang, taknya sia-sia, tidak peduli. Egois. Nabi Muhammad dikirim, diutus bukan untuk itu. Kalau kita tidak bersaham dalam agama, untuk membelanya, mempertahankannya, memperjuangkannya, mengorbankan apa yang kita bisa korbankan, maka kita nanti ketika orang membagi-bagi kue di akhirat, tidak dapat. Tidak dapat. Apa saham kita? Banyak saham kita kan? Tapi banyak yang bisa dilakukan. Minimal menyemangat orang. Jangan mentah-mentah orang maju. Itu minimal. Kami tidak ada yang bisa berdoa setelah kami ya. Itu lah. Bangga orang kini orang memelihara sekolah mediang ni, tidak ada yang bisa kami buat setelah nak godok di. Malah tu, godok. Pokoknya satu. Jangan tak satu. Apa yang bisa disatui. Baru nanti kalau kamu telah benar-benar berjuang, mempertahankan, membela, menumbuh kembangkan, menyiarkan agama ini, Allah pasti tolong. Nampakkan dulu sama ngai wak. Nampakkan tekad wak, nampakkan usaha wak, nampakkan kesungguhan kita, baru tiba masuk, tiba katunya Allah menolong. Dan itu bagi orang yang tak yakin, lebih-lebih orang pematah pucuk tak akan jadi-jadi. No orang berjuang ko tak boleh orang pematah pucuk. Coba kalau orang pematah pucuk, talang men segini, co daun sikajui, lucu isinya, patah semangat. Tu innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu benar-benar qawi, maha kuat. Aziz, maha perkasa. Inna sesungguhnya, lam sungguh. Berarti sesungguhnya Allah benar-benar sungguh. Qawiyun, maha kuat. Kalau Allah maha kuat, itu apa ditolong? Itu kena jawab. Kan kena jawab lah. Tanda kita cinta, tanda kita suka, maka kita ikut mempertahankan agama, ikut membela. Kalau Allah, dia maha kuat, yang akan mengalahkan itu Allah, yang akan menangkan Allah. Cuma kita nampakkan dulu semangat kita untuk berjuang. Nanti baru tiba waktu, tiba saat, tiba masanya Allah akan dengan kemaha kuatnya dia akan membantu, dia akan menolong. Itulah yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Itu makanya dicela Nabi Yunus dek lari. Nabi Yunus ditegur oleh Allah, deklah lari daripada perjuangan. Karena memang masyarakat Nabi Yunus semuanya sudah tidak bisa diharap. Cuman beliau mengambil kesimpulan sendiri, memutuskan untuk pergi, ditegur oleh Allah. Baca Allah menegur, isulah ikan melulurnya. Tahu melulur? Tidak. Melulur tidak tahu. Ngangon orang masukan Quran kemasukan mereka dagui dilulur namanya. Ini Nabi Yunus itu ditelan ikan bukan untuk raun-raun, jalan-jalan. Bagi beliau itu teguran. Beliau tapi berada di kegelapan, zulumat, kegelapan laut, kegelapan perut ikan.
kegelapan laut, kegelapan malam. Tapi menurut cerita dongengnya Nabi Yunus raung-raung di lautan dalam, sehingga paru ikan tu bagai akuarium ni beliau. Nampaklah pemanah laut. Tidak raung-raung, hukuman. Sehingga masih bertasbih di paru ikan. Itu yang menyelamatkan beliau. Karena itu hukuman, karena beliau lari meninggal. Biarlah dulu. Kobarkanlah semangat, baru ditolong. Saat tidak mampu datang pertolongan Allah. Saat Nabi Muhammad lah terkurang di gua, Abu Bakar, tidak boleh, lah manduk beliau, lah lari beliau, baru turun pertolongan. Kok mana aku kami orang ke bawah? Nampak Nabi Muhammad dalam. Cuman dek buruang basarang di muka, lawa-lawa banyak, tidak mungkin orang dalam, lawa-lawa. Dengan cara itu saja menolong. Sehingga orang patah semangat mencari habis kehilangan jajak, hilang Muhammad. Padahal Nabi Muhammad di mukanya, kalau mana kuas ini, itu nak bikin Abu Bakar nangis. Kan cara Allah menolong begitu. Begitu seterusnya. Allah Maha Kuat. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dia akan membinasakan, akan menghancurkan sekutu-sekutu sendiriannya. Tapi nampakkan dulu perjuangan gitu. Dan dia juga aziz, maha perkasa, maha kuat, lagi maha perkasa. Baru masuk ayat nang kini. Kalau ayat 41 tidak diperselisihkan, kan tidak diperselisihkan ayat 41. Nah, diperselisihkan satu ayat 40. Alladzina immakkannahum fil ardi. Alladzina yaitu orang-orang yang jika makkanna kami menempatkan mereka di bumi ini, aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa atau zakah, memberikan zakat, mereka menyuruh berbuat ma'ruf, wa nahau, mereka melarang berbuat kemungkaran. Mukasih ayat nang ke-41 ko. Alladzina idza makkanna, yaitu orang-orang yang kami tempatkan mereka di bumi, kami beri mereka amanah, kami posisikan mereka, kami dudukkan mereka di bumi ini, lalu mereka akulah orang yang berhak ditolong oleh Allah, yang pantas mendapat pertolongan Allah, yakni orang-orang yang telah kami tempatkan, kami beri mereka kekuasaan di muka bumi, lalu mereka mendirikan salat. Ini nampaknya pertolongan Allah itu terarah kepada orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Siago makanna, kalau di Quran terjemah kami beri kedudukan, berarti kami beri posisi, jabatan, jadi penguasa, atau siapa saja yang telah ditempatkan di bumi di satu daerah, satu negeri, seperti kaum muhajirin yang berpindah ke Madinah, tiba di Madinah, hanya bermukim di situ, bertempat di situ, lalu mereka dirikan salat.
4 ke pertolongan Allah. Pertama hubungan kate, salat. Lalu hubungan samping menyamping, zakat. Kemudian dakwah, mengajak orang kepada yang ma'ruf. Kemudian lalu mencegah orang, itu kekuatan, mencegah orang berbuat kemungkaran. Orang-orang kau nanti yang akan berhak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tali-talinya begitu. Allah pasti menolong siapa saja yang menolongnya, yakni orang-orang yang apabila mereka diberi kedudukan di muka bumi lalu mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, orang ko nang ditolong. Berulang balik yang ketiga kali, bunyinya di ujung ayat ke-40, wala yansurannallah, demi sungguh pasti Allah akan menolong. Menolong siapa? Menolong may yansuru, siapa yang menolong agama Allah, menegakkannya, mempertahankannya, membelanya, mendakwahkannya, yakni orang-orang yang telah kami beri mereka posisi kedudukan tampik di muka bumi sehingga mereka berkuasa, atau mereka berada di suatu negeri yang aman sentosa, lalu mereka dirikan salat. Mendirikan salat itu berarti telah menegakkan syariat. Menunaikan zakat telah mengamalkan syariat. Mengajak kepada yang ma'ruf berarti telah memperjuangkan syariat. Mencegah kepada yang mungkar berarti kita membela syariat. Orang-orang kalau nanti akan ditolong. Jadi berfungsi kita, salat hubungan kita kepada Allah, zakat upaya kita saling membantu, mengajak orang kepada ma'ruf, dakwah. Sebab agamaku agama dakwah. Sampainya Islam ke Indonesia kan dakwah tu. Kan tak tabang sih Islam ke situ. Berdakwah melalui para pedagang sampai ke Indonesia. Kan dakwah tu. Kalau lah berhenti dakwah, maka ketika itu Islam mandek. Nya dua. Pertama dakwah, kedua ta'lim. Jangan lupa. Ta'lim sifatnya adalah menyebarkan ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Kalau dakwah, menyeru mengajak orang kepada Islam, menyeru mengajak orang untuk mengamalkan Islam, menyeru mengajak orang untuk taklim. Maka terkadang orang berdakwah tidak harus taklim, karena nyala alim. Setiap kita harus berdakwah, mengajak, menyeru, mendakwah orang. Dakwah itu kan mengajak, menyeru. Setiap kita harus mengajak, menyeru orang. Tapi kadang-kadang tidak setiap kita bisa taklim. Karena orang yang memberikan taklim harus orang yang alim. Sayangnya, itulah sayangnya lain, bahwa orang-orang yang berdakwah, orang-orang juru dakwah kadang-kadang tidak mau taklim. Ini kalau dibagi-bagi itu, Islam tidak sampai ke Indonesia kan? Kalau tidak dakwah, tidak sampai dah. Bah sampainya. Sahabat-sahabat diutus Nabi untuk berdakwah. Tapi sahabat itu dibekali oleh Rasulullah dengan ilmu. Kau nak apa yang kena dakwahkan? Yang akan didakwahkan itu kan apa yang kita ilmui. Masing-masing kita harus berdakwah. Tapi tidak masing-masing kita harus mengajar. Berdakwah minimal mengajak, menyeru dengan cara gaya kita masing-masing.
Tapi tidak harus semua yang mengajar, karena belum tentu dia punya ilmu. Bisa enggak datang ke orang? Maka tabligh akbar, ceramah. Itu namanya dakwah. Memotivasi, memancing, menyemangati, mendorong orang. Biasanya orator berorasi. Tapi beko kalau lah mengajar, masuk anak ke sekolah lah. Dari ketik sampai gadang, atau masukkan ke majlis taklim, tanda kutip majlis taklim. Tidak majlis taklim dan majlis taklim dah. Sebab ada orang majlis taklim tapi tidak taklim. Ada majlis taklim tapi tidak taklim. Sebab itu tidak, awak nak ingin panjangkan. Kau tidak bagus lah bunyi. Nah, majlis taklim itu adalah di mana orang bermajlis duduk di suatu tempat, di suatu ruangan, apakah kelas atau gedung yang terbaik di masjid. Lalu ada situ taklim, pengajaran ilmu. Ada guru menyampaikan apakah tafsir atau hadis atau fikih atau akhlak atau akidah atau tarikh dan seterusnya. Mereka taklim. Sebab di dakwah tidak mungkin itu disampaikan. Di ceramah, di tabligh akbar tidak mungkin itu disampaikan secara bersama-samanya ceramah. Jadi kalau ingin bertaklim, datang ke masjid taklim. Tapi kalau ingin kita mendengar ceramah, semangat, menumbuhkan girah kita beragama, ya hadiri majlis ceramah. Undang yang jauh-jauh datang. Kalau taklim, itulah pakai buku, lah pakai kitab, lah pakai Quran, lah pakai catatan, tidak mau tadi nguasai di andalan. Karena fikih tidak bisa dengan ceramah. Hanya sekali-sekali, sesebulan, ketika bulan Muharram, ketika Rabiul Awal, Maulud Nabi, menyambut bulan Ramadan, atau ketika silaturahmi keluarga besar, halal bihalal, Isra Mi'raj, itu sifatnya itu. Tidak akan mungkin orang situ mengajar. Mengajar itu seketik perbedaan. Nah, balik kita ke cikau. Orang-orang yang kami tempatkan dan kami beri kedudukan di muka bumi, lalu mereka mendirikan salat. Salat tidak bisa didirikan kalau tidak punya ilmu. Harus ada masjid sampai menegakkan salat jamaah. Zakat tidak bisa orang zakat kalau tidak barato. Maka kaum muslim disuruh mencari harta untuk membantu orang. Mencegah, mengajak orang kepada yang ma'ruf, dakwah namanya. Mencegah orang kepada yang mungkar, itu kekuatan. Orang yang punya kekuasaan itu harus mencegah perbuatan mungkar. Juru dakwah tidak bisa ada. Juru dakwah hanya mengingat-ingat, sebab dia tidak ada hukum. Mencegah kemungkaran perlu kekuatan. Maksudnya mencegah melarang kemungkaran harus punya kekuatan. Orang macik, guru tidak bisa ada. Guru saya di sekolah menagah muridnya lah kena lapor. Makanya guru. Kadang-kadang masuk kita bisa alun tersinggung. Alah kanai. Atau tersinggung ateh bahkan. Begitu. Guru tidak bisa kekuatan. Kalau dulu bisa guru ko dikasih wenang menrotan. Ini tidak.
agak tasapi peranan guru. Jadi guru tidak bisa diandalkan untuk mencegah orang berbuat mungkar, tidak bisa. Tidak punya apa-apa lah. Siapa bilang? Ambo ngician. Kenapa itu? Ambo mengalami itu. Kalau wibawa guru kulai dicari semua di patuh murid. Kalau tidak. Kadang di patang viral lo, guru melarang muridnya lalu melawannya ke gurunya. Nah, kamu begitu tidak perlu senjata guru deh. Kira-kira begitu gambaran sedikit. Jadi kita ambil kesimpulan yang tadi dulu, Allah pasti menolong siapa saja yang menolong agamanya, rasulnya, syariatnya. Siapa orang-orang ko kalau Allah beri nikmat berupa kedudukan posisi jabatan, dia mendirikan salat, menunaikan zakat, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Akulah orang yang akan ditolong Allah. Walillahi aqibatul umur. Ujung ayat sampai 1. Walillahi, dan bagi Allah lah akibat kesudahan. Akibat kesudahan. Akibat lah bahasa awak ya. Akibat kalau menjadi bahasa awak. Tangguang saya kemudian akibatnya. Akulah akibatnya kalau menjadi bahasa awak. Asal katanya akibah. Yang di belakang, yang sesudah namanya akibah. Jadi akibatul umur, akibah akibat, kesudahan segala perkara, segala urusan namanya umur. Maka ayat itu menyatakan kepada Allah lah kembalinya segala urusan, segala perkara nanti. Apa itu? Segala urusan, segala perkara terpulang kembali kepada Allah sesuai dengan takdir dan keputusannya. Intinya, segala sesuatunya tergantung kepada Allah. Siapa yang patut, yang pantas ditolong, Allah paling tahu. Orang wajib bilang, kita sarah sing karena nilangi. Kita sarah sing karena kuasa. Itu kan? Memang kita pulang ke sinan kita. Setelah berjuang, setelah membela, setelah mempertahankan, ujungnya karena dia yang memutuskan segala perkara. Tunjuk selangit. Karena kita meyakini Allah yang Maha Tinggi berada di alam tertinggi sana. Dia yang memutuskan, dia yang menetap, dan dia menentukan. Walillahi aqibah, segala perkara, segala urusan kembali terpulang kepada Allah, keputusannya, ketetapan. Itu penutup ayat 41. Penutup ayat 1. Kemudian kita lanjut ayat ke-42. Wa in yukadzibuka, kau bujukan kepada Nabi dalam berdakwah, dalam menyeru, dalam mengajak, dalam mengajari orang untuk mensyiarkan agama Allah. Itu tidak semua orang menyambut dengan hangat. Tidak. Nah, disambut hangat-hangat kok adalah tabligh akbar. Undanglah datang orang jauh-jauh kepada ustadznya, gurunya. Itulah hangat orang nyambut. Disediakan hotel, disediakan tim penyambut, disediakan. Gulai randang. Gulai randang namanya nih. Contohnya begitu. Contoh begitu ya 40-60 juta misalnya. Kalau di daerah Jawa tuh kalau pengajian itu ramai. Ada banser soal macam. Kemudian tim salawat ramai. Itu disambut. Tapi kalau nabi tidak disambut.
Rasul-rasul dan berdakwah tak ada nama nyambutnya. Justru beliau disambut dengan cacian, makian, tuduhan, tudingan dan hinaan, penjelekan. Sajak Nabi Nuh. Sajak Nabi Nuh. Kerana beliau bukan tabligh akbar. Beliau itu berdakwah menyeru umat untuk menyembah Allah, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, mengajari mereka untuk apa mereka hidup. Dan setelah hidup kok ke kamar. Tidak senang orang, benci orang. Mana ada Rasul yang disambut dengan tepuk tangan, dengan tari-tarian? Tidak ada. Karena Rasul itu mendakwahi umat, menyeru umat. Malahan kan sekolah ditolak, dicaci, dimaki, dimusuhi. Bahkan Rasul ada yang dibunuh. Nabi Zakaria, juga anaknya Yahya. Nama dulu dibunuh, Zakaria atau Yahya? Yahya dulu, baru Zakaria. Dibunuh. Orang-orang Bani Israel adalah kaum yang paling banyak membunuhi nabi-nabi. Kenapa mereka bunuh? Namun tak ketujuh. Fafarikan kadzabtum wa farikan taqtulun. Sebagian kamu dustakan, sebagian kamu bunuhi nabi-nabi. Dibunuh. Kenapa? Tidak amu hampa turian selera mereka, kemauan mereka. Kalau kini ko tidak mudah berdarah, kini ko membunuh karakter. Katres seorang mubali, seorang ulama dibunuh. Bahan bunuhnya disebarkan hal-hal yang menjelek-jelekkannya. Kalau kini kan karakter wah dibunuh ini. Tawah sedang dibunuh. Itulah masalah fitnah berat ni tak? Balik ke jeko. Iko bujukan ke Nabi, hiburan ke Nabi. Karena beliau itu tidak disambut dengan gagak kepintah. Bujukan jika engkau didustakan ya Muhammad. Wa'i yukadzibuka, jika yukadzibu, mereka mendustakanmu. Kama apaimu Nabi Muhammad. Mendustakan maknanya tidak percaya, mengingkari, menolak, tidak membenarkan. Yukadzibuka, apa yang kau sampaikan, apa yang kau seru, apa yang kau dakwahkan, apa yang kau ajak mereka, lalu mereka mendustakanmu. Hampir sampai-sampai Nabi hampir, walaupun tidak, tapi terlintas di agak beliau untuk berhenti. Kan turun surah Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asfa. Boleh jadi engkau bunuh dirimu ya Muhammad, lantaran mereka tidak beriman, lantaran mereka tidak percaya, tidak mau mendengar, bahkan menuduh engkau bagaimana begini. Malahan karib kerabat beliau sendiri, orang terdekat beliau sendiri, saking sedih hati Nabi, saling asafa itu apa? Sangat sedih. Sehingga Allah tahulah apa yang Allah kan maha tahu kan, termasuk apa yang terlintas. Tahu terlintas? Terlintas tidak tahu jauh. Apa yang terlintas dalam pikiran Nabi selincap, Allah maha tahu lah. Maka dalam surah Kahfi turun, balik sudah surat Kahfi sebentar doa, surat ke-18 ayat ke-6, halaman 294. Halaman 294, surat Kahfi, surat ke-18. Lalu suruh Allah salah 294, surat 18 Al-Kahfi ayat 6. Fala'allaka bakhi'un
maka boleh jadi engkau ya Muhammad baghi', membinasakan dirimu. Baghi', pingin membinasakan dirimu. Ala atharihim, atas sambutan mereka, bahasa awaknya, atau atas sikap mereka, atas penolakan mereka, atas keberpalingan mereka, atas sikap mereka dalam seruanmu, lantaran illam yu'minu, mereka tidak mau beriman. Bihadal hadis, dengan Al-Quran yang kau sampaikan ini, dengan ayat-ayat Allah yang kau sampaikan, asafa, lantaran sedih. Maka si ayat, saking hibah hati Nabi, yang beliau ajak adalah keluarga beliau, orang kampung, masyarakat beliau, tapi malah beliau dituduh, dicaci, dimaki, disakiti, sampai-sampai sahabat-sahabat beliau ada yang dizalimi, seperti Bilal bin Rabah kan dipanggang dengan matahari. Kalau Yasir kan dibunuh dengan zalim. Jadi beliau sangat asafa, sedih dan hibah hati. Turunlah ayat-ayat bujukan kepada Nabi. Ayat bujukan pertama, fadzakir innama anta mudzakir. Tentang ya Muhammad, kasih sajalah peringatan, tugasmu hanyalah memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau itulah bukanlah orang yang berhak memaksa agar mereka beriman. Tidak. Masalah keimanan, masalah hidayah, Allah yang paling tahu siapa yang wajar, yang pantas. Engkau hanyalah al-balagh, menyampaikan, namanya hiburan. Lebih-lebih paman beliau sendiri yang tidak beriman. Yang pertama Abu Lahab, itu jaleh-jaleh menunjukkan permusuhan. Abu Lahab kan Pak Uwo Nabi. Tahu Pak Uwo? Padang Nabi. Abu Lahab. Itu Abu Talib tidak melawan tuh. Justru membela, mengasuh Nabi, cuma tidak beriman. Itu kawan-kawan Nabi, Abu Jahal kawan Nabi. Semuanya tidak menerima. Turun ayat itu. Engkau hanya mau diperingatan. Fadzakir, kasih ajalah peringatan. Tapi engkau tidak bertugas. Dan engkau tidak dikasih tugas untuk memberikan kepercayaan, keyakinan ke hati mereka. Itu adalah urusan Allah. Di situ Nabi terhibur. Jangan sedih benar. Atau boleh jadi engkau bunuh dirimu sendiri, engkau binasakan lantaran mereka tidak beriman. Jangan. Karena engkau nanti tidak akan dituntut. Ya Muhammad, bahwa engkau tidak beriman mereka, engkau tidak dituntut. Yang dituntut kepada engkau, apakah al-balaghta, apakah engkau telah sampaikan. Kalau Allah, aman. Masalahmu ada nama orang, anda urusan. Begitulah tanggung jawab daripada pewaris Nabi, begitulah. Dan jadi para ulama, para alim mengajar, menyampaikan, menyeru, mengajak. Didanga orang. Itulah dasarnya, tugasnya cuma menyampaikan. Disampaikan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, udah. Kalau orang lari, orang belakang, orang tidak nemo, tugasnya selesai. Begitulah Nabi.
Jika engkau didustakan, diingkari, ditolak, tidak dipercaya, tidak dibenarkan, wa yukadzibuka namanya. Surah Al-Haji coba lihat. Wa yukadzibuka, jika mereka mendustakanmu ya Muhammad. Ayat ke-42. Faqad kadzabat qablahum. Aku nan wujukan, tidak engkau saja yang didustakan, yang tidak dipercayai, yang ditolak, yang diingkari, yang tidak dibenarkan. Sungguh kadzabat, telah mendustakan pula, telah menolak pula, tidak membenarkan pula, telah tidak mempercayakan pula qablahum, orang-orang yang sebelum mereka, orang Quraisy. Bisa datang Bu? Jika engkau didustakan oleh kaummu ya Muhammad, masyarakatmu ya Muhammad, oleh orang Makkah kok, jauh sebelum ini, sebelum mereka orang Quraisy lah didustakan pula dulu Nabi Nuh oleh kaumnya sendiri, kaum Nuhin. Jadi bukan kepatang kosen, sajak serianu leh. Tahu serianu? Siswa leh. Sajak Nabi Nuh leh. Bahkan Nabi Nuh orang yang terpanjang dan terlama dalam berdakwah ya. Rasul yang terlama, yang terpanjang dalam berdakwah ya. Nabi Nuh berapa lamanya? 905 tahun mengadu berdakwah, nak umur berdakwah. Berapa panjangnya tuh? Jadi kadzabat, telah mendustakan pula qablahum, sebelum mereka. Siapa merekanya? Mereka orang Quraisy. Qabla, sebelum hum, mereka. Sebelum orang-orang kafir Quraisy, sebelum orang musyrikin Quraisy mendustakanmu, mengingkarimu, menolakmu, sungguh telah mendustakan pula orang-orang sebelum mereka yaitu kaum Nuh satu. Adun, kaum Nabi Hud, kaum Ad, kekar-kekar, tinggi-tinggi, kuat-kuat, membikin bangunan-bangunan yang luar biasa. Sampai kini masih ada sisa. Mereka juga telah mendustakan. Nabi Nuh didustakan kaumnya, kaum Ad mendustakan Nabi Hud. Bahkan salah satu nama surah Hud dan surah Nuh. Ada surah Nuh? Ada surah Hud. Nah, Hud diutus kepada kaum Ad. Dan juga kaum Saleh, namanya Samud. Kaum Nabi Saleh terkenal dengan kaum pintar, berkarya, sehingga mereka ukir batu-batu cadas menjadi perkampungan dan kota-kota. Batu cadas, dipahat, dibentuk relief-relief, dibikin rumah-rumah perkotaan malahan. Sampai kini masih ada. Mereka ahli. Jabus sakhra bilwad, mereka ukir di lembah-lembah perkampungan tadi pada batu-batu cadas. Gampung-gampung selah, badai-badai selah, nanti rumah mereka tidak keruntuh itu perasaan mereka. Karena mereka membangun rumah perkotaan dari batu-batu karang ditabuak. Itu makanya mereka meminta Nabi Saleh, kalau kami membuat unta-unta mati pandai. Nah, dibikinnya patuang-patuang, relief-relief di India. Sekarang kalau memang kau lebih pada kami, coba keluarkan daripada batu cadas kau, unta hidup, kalau unta mati pandai. Kan itu asal masalah. Barat tu hebatnya tantangan dulu. Wa qaumu Ibrahim, begitu juga kaum Nabi Ibrahim. Bahkan bapaknya sendiri tukang baik Tuhan. Bapak Nabi Ibrahim tukang buat Tuhan.
nyubek Tuhan orang lain, sambah-sambah. Kalau bahasa Kasawa, menggalih Tuhan. Barang galih kini kok. Tuhan-Tuhan itu. Ana manjojoan Nabi Ibrahim ketek-ketek. Ini nak muar. Diceceknya. Saya akan beli Tuhan, belilah Tuhan. Nak buat apa muar, belilah. Paknya sendiri. Dan rajanya Namrud yang terkenal. Sehingga akhirnya yang beriman cuma 3 orang. Saya 3 orang. Nabi Ibrahim, Sarah, Lut. 3 orang saya. Ibunya tak boleh. Dah lama mati ibu. Siapa? Nabi Ibrahim, Sarah bininya. Sarah ku anak pamannya. Anak paman. Lut juga anak paman. Antunya. Maka berangkatlah mereka bertiga meninggalkan negeri Babil. Setelah Nabi Ibrahim diunggun, dibakar. Harrikuhu, bakar Ibrahim. Fanjahu Allahu minan nar. Allah selamatkan dari neraka. Beku tujuannya ini muhajirun ila Rabbi. Saya akan hijrah mencari keridhaan Tuhanku. Ditinggalkannya negeri Babil. Karena negeri musyrik. Berapa orang beriman? Aku berapa banyak nak? Karena ambo nak nabi, ambo cuma memberikan sesuatu kepada orang Allah beriman jo. Aku namanya beraja. Jadi kalau ukuran berhasil tak berhasil dakwah tu banyak orang, berarti Nabi tak ada yang berhasil dakwah. Halo. Kalau ukuran dakwah sukses berhasil dengan banyaknya orang panuh masjid sampai keluar. Sukses dakwah. Kalau itu sukses berarti tidak satu pun Nabi yang sukses. Nabi Nuh 950 tahun 70-an. Berapa? Tidak sukses. Istrinya tidak bisa. Anak saya tidak sukses, tidak berhasil Nabi Nuh. Kami tujuannya lah. Siapa yang berani mengecek Nabi Nuh tidak sukses? Halo? Yang berani mengecek Nabi Nuh tidak sukses ya? Hebat orang kau. Dia sudah melaksanakan tugasnya. Itu kan? Nabi Ibrahim tidak sukses. Kan betul lah. Kenapa tidak sukses? Apanya tidak? Orang kampungnya? Tidak berapa orangnya? 2 no. Bini cek sudah. Tidak bisa diukur. Sukses kau adalah berhasil menyampaikan pesan-pesan Allah. Didengar orang tu urusan orang. Aku yang disampaikan ke Nabi, wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Thamud wa Ibrahim wa qaum Ibrahim wa qaum Lut. Begitu juga kaum Nabi Lut. Nabi Lut berapa orang kayo? Sekitar sampai 5 orang. Nabi Lut, anaknya berdusi berdua tu pembantunya, sekitar itu. Bahkan ada yang mengecek bertiga rasanya. Nabi Lut tu 2 anaknya. Yang lain mengecekkan Nabi Lut sendiri, anak berdusinya berdua, tambah dengan orang nakik 5. Pai, tinggal negari ko. Malam-malam hari pai. Sebut subuh negari ko kadi balikkan model martabak. Wah. Berapa orang? Sekitar 5 paling tinggi. Sukseskah Nabi Lut? Gagal? Tidak ada gagal. Malu gagal Nabi. Cuman masalah hidayah, masalah petunjuk, tidak urusan Nabi, tidak urusan Rasul. Urusan Nabi al-balagul mubin, menyampaikan sajale-jale, satarang-tarang, sampai-sampai itu urusan Nabi. Halo? Namanya tasliyah, hiburan, bujukan kepada Nabi sallallahu
Begitu juga nanti di bawah ashabu Madian, kaum-kaum yang curang, yang penipu. Aku ashabul Madian. Aduh, ashabu Madian itu kini tak? Halo? Ashabu Madian itu ada kini. Nabi Syuaib diutus Allah ke sinan. Penduduk Madian diutus Nabi Syuaib, terkenal dengan mereka kecurangan, keculasan, penipuan dalam berbisnis. Diutus Nabi Syuaib. Kaum Madian yang ada di zaman Nabi Syuaib habis, tapi kini masih ada kaum Madian. Karena masih banyak orang yang curang, menakar, menimbang, mau kuah, memainkan angka. 380 menjadi 38, 15 menjadi 150 itu. Itu tidak curang kan, cuma menambah angka saja. Jadi nampaknya memang hiburan ke Nabi dan kepada juru dakwah, kepada mubalik, kepada guru, kepada alim, kepada ulama, bahwa yang mengingkar, yang menolak, yang menentang pasti ada. Itulah sunnahnya begitu. Ini kesimpulan akhir kita, tidak tamat je dah kejiwa. Kesimpulan akhir kita, yang nama dakwah itu terus. Karena dengan dakwahlah Islam kau berkembang. Dengan dakwahlah orang kau tahu dengan Islam. Maka disebutlah kita kau umat dakwah. Umat dakwah. Dakwah sesuai dengan kemampuan, kepandaian kita masing-masing. Tetapi tidak semua orang yang juru dakwah harus mengajar. Karena yang mengajar itu adalah orang ulama, orang alim. Dan tidak semua dakwah kita disambut oleh orang. Bahkan ada yang tidak suka. Bahkan kaum muslimin sendiri banyak yang tidak suka, yang orang kafir. Mantun ke jiwa kini. Ayah. Ini tabligh. Dakwah. Ya, dakwah. Kalau kamu ngupas-ngupas, datang ke ta'lim. Datang ke majlis-majlis ilmu. Sekian kaji kita, semoga berfaedah manfaat, dan terus kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kaum muslimin yang ditimpa musibah, yang ditinggal sabar dan ridho, yang telah berangkat pergi menuju kita, mudah-mudahan dirahmati Allah, diampun. Buat terapi ini, terapi rumah sakit. Sesuatu. Dia jadi. Sesudah sikomu terus terapi kamu sakit. 5.600.000 itu kumpul. Kita tutup kaji dulu. Tutup kaji kita. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.